Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, seperti biasa kita bacakan Tahajud Islami dari Tusan Majelis Tajin dan Pusat Muhammadiyah. Ini masalah salat qadha, jamak dan qasar. Yang pertama, mengqadha salat. Pertanyaan, manakah pernyataan yang benar antara dua pernyataan ini? Mengqadha puasa itu boleh, sedang mengqadha salat itu tidak boleh. Mengqadha salat itu boleh dengan alasan banyak kesibukan. Pertanyaan dari pengurus Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Jawaban, pernyataan yang benar adalah mengqadha puasa itu ada dasarnya. Sedang mengqadha salat fardu karena kesibukan itu tidak ada dasarnya yang kuat. Kalau orang tidak dapat melakukan salat pada waktunya karena halangan syar'i, tertidur atau lupa, maka tuntunannya ialah mengerjakan salat itu pada waktu ia telah bangun, atau seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Abu Qatadah, yang artinya para sahabat memberitahukan kepada Nabi tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan salat pada waktunya. Maka Nabi bersabda, sungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tertidur. Sungguhnya lalai itu adalah keadaan jaga. Maka apabila lupa atau salah satu di antara sedang tidur sehingga tidak mengerjakan sholat, kerjakan sholat apabila ia teringat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka kerjakanlah dikala mengingatnya. Tidak ada ganti kecuali itu. Dan beliau membaca aqimis sholata lizikr, yang artinya kerjakanlah sholat untuk mengingat aku. Hadis ini disepakati kesesuaiannya oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah menurut lafaz Bukhari. Sedangkan menurut lafaz Muslim berbunyi, barang siapa yang mengerjakan sholat atau tertidur mengerjakan sholat, maka gantinya ialah mengerjakan sholat ketika mengingatnya. Hadis yang di atas menunjukkan cara melakukan sholat apabila tidak mengerjakan sholat wajib karena tertidur, dan atau jika pada waktu sholat wajib bukan karena lalai. Adapun dalam sholat sunnah Nabi telah melakukan qadha atau sunat fajar, sunat sebelum sholat zuhur, dan sudahnya serta sunat witir. Sejauh pemantauan yang dilakukan oleh kita, tidak didapati dasar melakukan qadha dalam sholat wajib karena kesibukan. Misalnya, Pak Tani karena sibuk di sawah, pedagang sibuk di pasar, atau olahragawan, bahkan seperti pada masa kampanye karena asiknya kampanye mereka meninggalkan sholat asar. Sama halnya dengan anak muda yang gemar nonton film di gedung bioskop yang waktu pemutarannya pada waktu sholat, sehingga sholatnya itu tertinggal. Itu qadha setelah melakukan sholat wajib berikutnya. Kalau kita teliti
yang ada dasarnya untuk melakukan jamak salat fardu jika ada keperluan yang penting. Berdasarkan apa yang pernah dilakukan Nabi, seperti yang diriwayatkan Muslim dalam riwayat dari Ibnu Abbas, Rasulullah melakukan salat jamak antara zuhur dan salat asar, atau salat maghrib dan salat isya di Madinah dalam kota, tidak dalam keadaan khauf, ketakutan, dan tidak pula dalam keadaan hujan. Komentar Ibnu Abbas ketika ditanya apa yang dimaksud dengan melakukan itu, ia menjawab, untuk tidak menyempitkan umatnya. Tentu saja hal itu karena Nabi menghadapi hal yang penting yang tidak menjadi kebiasaan. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas juga, bahwa Nabi SAW sholat di halaman kota Madinah 7 rakaat. Menurut riwayat Bukhari ada kata jamaah yang artinya dalam keadaan jamak zuhur dengan asar, maghrib dan isya. 2. Cara sholat jamak dan qasar. Pertanyaan, bagaimana caranya sholat jamak dan jamak qasar yang dilaksanakan pada akhir waktu atau jamak takhir, umpamanya zuhur dengan asar, dilakukan di waktu asar? Mana yang didahulukan, asarkah atau asarkah karena waktu asar, atau zuhurkah karena urutannya begitu? Pertanyaan dari Lumajang. Jawabannya, cara melakukan sholat jamak yang dilaksanakan pada akhir waktu atau jamak takhir secara tegas tidak ditentukan apakah zuhur dulu baru asar atau sebaliknya. Demikian pula dengan sholat malam, apakah isya dulu atau baru maghrib, atau maghrib baru isya. Untuk jelasnya dapat diketahui dari hadis-hadis sebagai berikut. Dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu melakukan jamak. Dan apabila berangkat setelah tergelincir matahari, beliau mengerjakan sholat zuhur dulu, barulah berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Mu'az bin Jabal bahwa saya Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, apabila berangkat dari tempat persinggahan sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar, menjamaknya dengan sholat asar keduanya. Dan apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, sholat zuhur dan asar dijamak keduanya. Kemudian beliau berangkat. Dan apabila beliau berangkat sebelum waktu maghrib, beliau mengakhirkan sholat maghrib dan beliau mengerjakan beserta isya. Apabila beliau berangkat sudah maghrib, segerakan isya itu dan mengerjakan besertanya sholat maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari kedua hadis tersebut tidak kita dapati pengertian bagaimana cara mengerjakan sholat jamak takhir dan segi mana yang didahulukan. Bahkan dari riwayat yang lain pun kita tidak mendapatkan cara yang dimaksudkan. Dengan demikian, jamak takhir dapat dilakukan dulu baru asar atau sebaliknya. Bila dilakukan jamak takhir antara zuhur dan asar, dan dapat pula maghrib dulu baru isya atau sebaliknya jika mengerjakan jamak takhir maghrib dan isya. Yang berikutnya, menjamak karena hujan. Pertanyaan, bagaimana hukumnya menjamak sholat wajib dengan alasan hujan? Dari Sucipto, Batang, Jawa Tengah. Jawabannya, masalah itu sudah dibicarakan dalam Suara Muhammadiyah nomor 7 tahun nomor 7 garis miring 67, terbitan bulan April tahun 1987.
Namun untuk lebih jelasnya akan diulangi dengan beberapa keterangan tambahan. Melakukan jamak karena hujan bukanlah karena sebab ada hujan. Bukanlah karena sebab ada hujan turun kita dapat melakukan sholat jamak. Tapi menurut hukum rukhsah, artinya kemurahan bagi orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid karena hujan turun, maka akan menyulitkan orang tersebut kalau sekiranya sedang melakukan sholat maghrib dan maghrib atau zuhur harus kembali pada waktu isya atau asar. Jika tidak, untuk orang yang di rumah karena hujan turun lalu melaksanakan, jadi tidak untuk orang yang di rumah karena hujan turun lalu melakukan jamak dalam sholat di rumah. Adapun dalil yang bolehkan melakukan jamak karena ada hujan adalah hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi SAW menjamak sholat maghrib dengan sholat isya di suatu malam turun hujan lebat. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir, sholat azimah dalam bepergian. Pertanyaan, mana yang lebih utama? Sholat dalam bepergian jauh dan bermalam sampai beberapa hari, melakukan sholat jamak atau qashar, atau sholat sebagaimana biasa di rumah kalau tidak dalam bepergian dan Ujang Sahri, Lampung Selatan. Jawabannya adalah melakukan sholat jamak atau qashar itu merupakan rukhsah atau kemurahan, sedang melakukan sholat tidak berjamaah disebut melaksanakan sholat azimah. Dalam melaksanakan menjamak dan mengqashar itu tergantung pelaksanaannya. Kalau dilakukan qashar itu baik karena waktu memang menghendaki demikian. Karena dalam bepergian banyak kesulitan, mengerjakan qashar dan jamak lebih baik karena hati orang tersebut menjadi tenang dan lapang. Tetapi kalau memang waktu mengizinkan, orang dapat melakukan sholat azimah dengan baik, hati tenteram dan tenang. Tentu melaksanakan sholat dan azimah itu juga baik. Dalam hal ini dapat diberikan beberapa hadis Nabi. Hadis riwayat jamaah bahwa Umar bertanya tentang kebolehan mengqashar sholat apabila sudah dalam keadaan aman. Nabi SAW menjawab, yang artinya itu suatu pemberian dari Allah yang diberikan kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Hadis berikutnya dari Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah menyukai kita mengerjakan segala kelapangannya atau rukhsahnya sebagaimana Allah suka apabila ia mengerjakan azimahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Hadallahu yang menghafadzna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.